film superhero keren sepanjang tahun 2021. Siapa yang suka menonton film saat akhir pekan? Menonton film adalah salah satu hiburan yang banyak disukai orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, di tahun 2021 ini banyak sekali film superhero keren yang rilis baik di bioskop maupun di layanan streaming film. Film superhero apa saja kah itu ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. 1. Black Widow. Film superhero Black Widow ini rilis pada 9 Juli 2021 dan tayang di bioskop Indonesia pada 16 September 2021. Film keluaran Marvel Studio ini disutradarai oleh Kate Shortland. Film yang dibintangi oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, dan David Harbour sebagai Alexei Shostakov atau Red Guardian. Dalam film ini akan diceritakan tentang Natasha Romanoff dan Yelena Belova yang merupakan saudara kandung. Pada tahun 1995, saat Natasha dan Yelena masih muda, mereka dibawa pergi oleh orang tua pengganti mereka, yakni Alexei Shostakov yang merupakan seorang tentara atau dikenal juga sebagai Red Guardian dan Melina Vostakov sebagai agen rahasia serta mantan Black Widow. Keduanya merupakan agen rahasia yang menyamar sebagai pasangan suami istri untuk menjalankan suatu misi. Mereka kabur dari rumahnya di Ohio setelah menyelesaikan misi mereka. Mereka melarikan diri ke Kuba, kemudian Natasha dan Yelena ditempatkan di Red Room yang merupakan kamp pelatihan rahasia Soviet untuk pelatihan lebih lanjut sebagai agen rahasia. Aksi apakah yang akan dilakukan oleh Natasha? Nah, film superhero yang berdurasi 2 jam 14 menit ini mempunyai genre action, petualangan, dan fiksi ilmiah. Film ini berhasil meraih keberhasilan mencapai 5 miliar rupiah. Wow, banyak banget ya teman-teman. 2. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film superhero selanjutnya adalah Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini resmi rilis di Indonesia pada 22 September 2021. Film buatan Marvel Studio ini dibintangi oleh Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, dan Michelle Yeoh. Kisah Shang-Chi bermula dari legenda 10 gelang ajaib yang dimiliki oleh Xu Wenwu sejak ribuan tahun lalu. Gelang tersebut memiliki magis luar biasa dan memberikan kekuasaan juga kekuatan tak terhingga bagi pemegangnya. Berkat itu pula, Xu Wenwu mendirikan organisasi Ten Rings dan menaklukkan banyak kerajaan, menyusup pemerintahan, dan menjalankan roda bisnis di berbagai wilayah di dunia selama bertahun-tahun. Hingga pada tahun 1996, Xu Wenwu menemukan soal legenda desa ajaib Ta Lo. Menurut legenda, desa tersebut memiliki kekuatan yang lebih hebat dan Xu Wenwu berambisi untuk memilikinya. Akan tetapi, kala dirinya berusaha menemukan Ta Lo, ia justru bertemu dengan seorang perempuan dan jatuh cinta kepadanya. Ying Li, seorang penjaga desa itu, berhasil mengalahkan Xu Wenwu. Singkat cerita, mereka bukannya bertarung, tetapi malah saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Dari pernikahannya itu, mereka melahirkan 2 anak, Xu Shangqi dan Xu Xiangling. Sayangnya, setelah ibu mereka meninggal, sang ayah mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang yang jahat. Shang-Chi sangat kesal. Akhirnya, ia pergi melarikan diri ke San Francisco. Nah, akankah ia menjadi superhero jahat atau justru menjadi superhero yang baik hati? Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings merupakan film Marvel pertama yang mengangkat superhero dengan latar belakang Asia. Film ini diangkat dari karakter komik Marvel yang judulnya Shang-Chi. 3. Spider-Man No Way Home. Penantian penggemar akan penutupan dari trilogi Spider-Man yang tergabung dalam Marvel Cinematic Universe alias era Tom Holland ini jelas terbayar tuntas.
Spider-Man No Way Home menjadi karya Spider-Man terbaik yang pernah tayang di layar lebar. Bahkan tidak berlebihan jika sequel ini sebagai salah satu film terbaik dari Marvel. Film garapan John Watson ini sukses meraup 302,9 juta dolar atau sekitar 4,3 triliun dari seluruh dunia. Spider-Man No Way Home mengisahkan tentang kegelisahan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland karena difitnah. Mysterio yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal adalah orang yang memfitnah Parker dan akhirnya mati terlebih dahulu sebelum masalah bisa diselesaikan. Meski sudah dinyatakan meninggal dunia, namun fitnah yang diberikan Mysterio kepada Peter terus berkembang ke publik dan membuat munculnya spekulasi miring kepada Peter Parker. Tudingan demi tudingan yang membongkar identitas Parker pun kian memanas karena media setempat. Karena tudingan yang ditunjukkan kepadanya itu, Parker pun mulai kehilangan privasi dan merasa tersudutkan. Bahkan rumahnya setiap hari selalu menjadi objek amatan media dan masyarakat setempat. Akhirnya, Parker pun kemudian mulai mencari ide untuk bisa meluruskan masalah yang kian berkembang itu. Ia kemudian membuka lintas semesta dan mendatangi Doctor Strange yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang pernah sama-sama berjuang melawan Thanos. Parker meminta bantuan Strange agar membuat masyarakat lupa jika dirinya adalah Spider-Man. Baru akan dibantu, Parker justru berubah pikiran dan membuat Strange marah dan malah salah dalam merapal mantra. Kesalahan ini membuat batas lintas semesta terbuka dan menarik sejumlah pihak dari semesta lain masuk dalam semesta yang saat ini dihuni oleh Peter dan Strange. Makhluk-makhluk tersebut kemudian memburu Peter Parker padahal sebelumnya mereka tidaklah mengenal satu sama lain. Dr. Strange kemudian memerintahkan Parker mengumpulkan makhluk-makhluk tersebut untuk nantinya dikembalikan ke alam asli mereka. Namun dalam perjalanannya tentu saja tidak semudah itu ya teman-teman. Parker terus mendapatkan tantangan demi mengembalikan semesta yang seharusnya. Lalu bagaimanakah aksi selanjutnya? Apakah mereka berhasil? Nah teman-teman, itu tadi 3 film hero keren sepanjang tahun 2021. Dari ketiga film ini, manakah film favoritmu? Coba tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!